Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu kita pernah nyoba impor data dari teks, lalu dari CSV, atau mungkin dulu pernah dari Excel, formatnya XLSX. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengimpor data dari hasil Google Form? Jadi misalnya kita punya di sini langsung saja ya, aku menggunakan case survei kinerja pimpinan LP2M 2021. Jadi ini surveinya memang benar-benar dilaksanakan dan ini masih 30 orang yang menjawab. Nah, hasil dari Google Form ini itu kan kita bisa ngekstrak menjadi spreadsheet. Nah, spreadsheetnya seperti ini, sebenarnya sudah tak buka yang sana aja. Nah, yang ini hasilnya seperti ini. Nah, intinya kan kalau logikanya, kalau Excel bisa, seharusnya ini bisa. Apalagi kita pakai Google Colabs yang Google Colabs itu sebenarnya terintegrasi dengan Google Drive. Nah, lalu bagaimana caranya? Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana kita olah data Google Form itu sehingga nanti bisa kita analisis menggunakan Python dan hasilnya nanti bisa kita masukkan di website seperti ini. Jadi kalau kita running, nanti di sini otomatis terupdate dengan hasil yang running yang baru. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita perlu menginstal atau mengupgrade package namanya Gsplit atau Google Spread. Nah, ini kalian jalankan ini dulu kalau kalian belum pernah install. Jadi untuk yang pertama kalian jalankan ini. Kalau sudah pernah install nggak usah. Kita konekkan dulu, nunggu koneknya selesai. Oke, connected. Jadi bagi yang belum bisa kalian install dan atau upgrade. Bagi yang sudah punya tapi belum upgrade. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, kita bahas satu-satu codingannya. Nah, di sini ada dua codingan ini. Jadi pertama kita perlu impor AUM dari library Google Colabs. Ini nanti untuk identifikasi akun Google akun Google Giga. Jadi nanti agar dia bisa masuk ke Google Drive kita, nyambungkan Google Colab sama Google Drive kita. Kemudian ini ada impor Gsplit. Ini untuk meload package Gsplit. Kemudian from Google AUM import default. Nah, ini nanti kita gunakan settingan seperti ini. Ini bawaan dari Google Google Colabs tutorialnya. Memang seperti ini agar nanti kita bisa, jadi ini satu kesatuan nanti agar kita bisa menload spreadsheetnya. Yang perlu kita ganti adalah bagian ini. Di sini worksheet kita gunakan gc.openByKey. Nah, terus di sini kita masukkan key dari spreadsheet kita. Dapatkannya bagaimana? Mendapatkannya itu ada di atas sini. Nah, ini yang atas ini. Nih, ini key-nya. Jadi kita tinggal copy, kita masukkan ke sini. Jadi kalau akun kita yang kita gunakan di sini itu sama dengan akun Google Drive kita, maka kita bisa mengakses ini nantinya. Oke, sheet-nya sheet 1, walaupun di sini sheet-nya tertulis form respon 1,
Tapi kita gunakan tulisannya, kodenya adalah sheet 1. Ya, nanti sheet 1 itu otomatis ngambil form respon 1. Oke. Nah, kemudian nanti dari worksheet ini kita ambil semua value-nya dengan menulis worksheet.getAllValue yang kita simpan di row. Jadi nanti akan ada satu baris panjang isinya data isinya data ini secara keseluruhan sampai akhir itu memanjang dalam satu baris. Nah, itu nanti kita rubah menjadi data frame dengan cara kita impor pandas dulu, SPD. Kemudian kita buat data frame baru, misalnya kita namai DF. Nah, di sini kita gunakan yang namanya from record. Jadi, membuat data frame dari hasil row ini, kita menggunakan perintah from record agar datanya hasilnya bisa tertata rapi dalam bentuk data frame. Ini kita buat di luar dulu lah. Kita keluarkan dulu. Kita masuk ke sini. Oke. Kita jalankan dulu. Halo. Jadi ini tadi untuk meminta kita akses ke Google Drive kita. Oke. Untuk ini kita print aja biar tahu hasilnya. DF. Ini seperti ini. Data frame-nya. Atau kita nggak usah pakai print DF. Kita pakai DF aja agar loop-nya atau head DF agar loop-nya dalam bentuk tabel. Oh, sebentar. Head itu not defined. Header atau apa ya? Aku lupa. Oh, is not defined. Bentar. Berarti nggak usah ini. Kita coba. Nggak usah header. Oke. Ini datanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kolom baris ke-1 itu menjadi data yang pertama. Padahal kita ingin ini nanti menjadi nama-nama kolomnya. Nah, untuk merubah nama ini bukan menjadi data baris pertama, tapi menjadi nama yang ada di atas ini, kita bisa menggunakan codingan yang ini. Oke, kita tarik ke atas itu. DF-nya ini kita matikan ya. Kita isi ini. Kita isi DF2 untuk melihat hasil dari DF2 yang baru. Nah, ini kalau DF2 yang tadinya 0 itu isinya timestamp, ini kita naikkan. Timestamp-nya menjadi nama dari timestamp menjadi nama kolom pertama. Pimpinan LP2M yang berintegritas itu menjadi nama untuk kolom kedua dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Oke, dengan menggunakan dua kode ini. Untuk menaikkan dari yang ke sini awalnya naik ke atas. Oke, selanjutnya di sini nilai 5 ini masih 5-nya masih berupa
teks ya, belum berupa angka, belum terformat angka tapi terformat teks. Nah, untuk merubahnya agar dia terdeteksi format angka yang berbentuk float atau bilangan bulat, maka kita konversi menggunakan coding ini. Jadi kita ulangi X, karena di sini ada ini kolom 0, kolom 1, 2, 3, sampai di sini yang 10, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ringnya di sini kita isi 1 sampai 11. Kenapa kok 11? Karena nanti yang akan dilaksanakan itu dari nilai ini dikurangi 1. Kita nanti akan mengeksekusi per masing-masing nilai dari sini. Kita akan rubah menjadi float menggunakan perintah pengubah yaitu S-type. Ini kita ulangi dari sini, ini, sampai nantinya yang terakhir yang ini. Oke, kita jalankan. Ini DF-nya kita matikan dulu. DF2 kita masukkan di bawah untuk lihat hasilnya. Nah, kalau ada titik 0, nah ini berarti sudah terdetek bahwa dia ada desimalnya, berarti dia sudah terdetek berupa angka yang float, yaitu bilangan real yang ada koma-komanya. Oke. Selanjutnya kita bisa mencari rata-rata dari masing-masing variabel ini. Jadi dari sini sampai indikator kepemimpinan pertama sampai indikator kepemimpinan 10 dengan menggunakan perintah ini. Oke. Rata-rata kita impor codingan untuk rata-rata yaitu statistik min itu dari library statistik. Jadi awalnya kita buat list kosongan, kita namai rata-rata. Habis itu kita lakukan perhitungan, kita gunakan looping. Looping yang pertama ini kita cari rata-ratanya kolom yang satu ini, pimpinan LP2M yang berintegritas. Kita ulangi ini sampai yang terakhir di sini yang ke-10. Sehingga di sini kita pakai for X in rank 1 sampai 11. Karena nanti yang dipakai adalah 11 dikurangi 1. Rata-rata.append, jadi nanti kita isi satu-satu. Oh, ini ketemu rata-ratanya nih, kita masukkan di list yang ini. Statistik main list df2 iLook. Nah, ini menunjukkan kita ambil rata-rata. Kalau titik 2, x, misalnya x-nya yang pertama nih, titik 2,1, artinya kita cari rata-rata dari yang ini. Nah, di sini aku setting round n digit 3 itu agar nanti rata-ratanya hasilnya kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Nggak usah panjang-panjang. Kalau kita lihat hasil rata-ratanya, print rata-rata, maka hasilnya nanti seperti ini. Ini rata-ratanya. Oke. Setelah kita dapatkan rata-ratanya seperti ini, selanjutnya kita mau memberikan label indikatornya. Karena di sini tadi indikatornya kan panjang-panjang nih.
Misalnya seperti ini, pimpinan LP2M yang berintegritas. Nah, ini kan kalau kita singkat, nama indikatornya adalah indikator mengenai integritas dan lain sebagainya. Nah, kita buat manual, list secara manual, yaitu buat list baru namanya label, kita isi 1 sampai indikator 1 sampai 10 nih. Yang pertama integritas, yang kedua visioner, yang ketiga ya kalian tentukan sesuai dengan indikator kalian. Tapi jangan panjang-panjang. Oke, kalau ini sudah, nanti kita print aja untuk lihat hasil labelnya. Print label. Nah, label ini nanti gunanya buat apa? Kita mau mengeluarkan di apa namanya hasilnya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ingin mengeluarkan nama-nama indikatornya di bar horizontal ini. Oke. Sekarang kita membuat plot. Langkah pertama kita impor 3 hal ini Jadi untuk membuat plot, langkah pertama kita impor NumPy SNP, impor matplotlib SMPL, dan impor matplotlib.pyplot as plt. Itu sudah umum dilakukan. Kemudian, nah ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk membuat style. Jadi hasilnya nanti mau kita buat dalam bentuk style yang mana nih? Kalau kalian ingin mengatur style gambarnya, defaultnya biasanya putih. Kalau Solarized Light itu agak-agak kekuningan. Jadi kalau kita lihat lagi di chipsetnya, bentar, tadi ada chipset, di mana chipset ya? Nah, ini ada banyak style yang bisa kita pilih. Nah, di sini aku pakai Solarized Light 2. Jadi untuk membuat ini kita gunakan coding plt.style.use nama stylenya. Oke. Kemudian di sini figure size. Nah, di sini figure size-nya aku buat 30:10 agar nanti bentuknya memanjang horizontal, bukan vertikal. Dengan rasio 30:10. Sekarang kita buat figx plt.subplot, kita isi kosongan ini untuk membuat gambarnya, istilahnya frame gambarnya. Kemudian kita buat bar horizontalnya menggunakan ini, jadi ax.bar horizontal. Nah, ini kita isi label. Jadi untuk yang pertama itu kita isi dengan ini. Mau kita isi apa nih sebelah sini? Nah, kita isi label. Selanjutnya untuk nilainya yang di sini, yang X-nya ya, itu kita pakai rata-rata. Lalu colornya bisa kita tentukan. Kalau di sini aku pakai green sih. Kalian bisa pakai macam-macam. Kalian bisa lihat di cheat-sheet-nya Matplotlib. Ada banyak sekali pilihan warnanya. Monggo kalian bisa setting sesuka kalian. Oke, selanjutnya kita buat. Nah, kalau seperti ini kan bentuknya seperti ini, masihan gambarnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita kasih title dengan menggunakan ax.set_title. Kita namai hasil survei kinerja pimpinan. LP2M 2021. Kita jalankan. Nah, bentuknya seperti ini.
di sini tapi belum ada keterangan angkanya. Ini kita kan, oh ini segini nih, tapi segini angka berapa? Kita kan nggak tahu. Nah, kita keluarkan angkanya dengan menggunakan ini nih kodenya. And learn rata-rata. Jadi kita mencari panjangnya rata-rata ini ada berapa sih? Ada 10 kan? Jadi N-nya 10. Nanti kita looping nih I dari range 10. Nah, nanti kita buat teks. Teksnya nanti koordinatnya adalah rata-rata plus I, kita tambahkan 0,2 agar nanti hasilnya nggak mepet ke sini, jadi ada tambahan plus 0,2 ke samping mulainya teksnya. Terus J ini minus 0,15 agar dia pas lokasinya di tengah-tengah sini. Lalu setiap penambahan 1, nantinya dia akan looping ke sini 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Sorry, dari bawah ya. Ini 1 nambah 1 nambah 1 nambah 1. Jadi koordinat Y-nya menjadi yang awalnya minus 0,15. Terus yang kedua jadinya 0,85 dari minus 0,15 ditambah dengan 1. Oke, kalau ini kita running, hasilnya seperti ini nanti. Nah, cuma di sini kan, loh lah ini kok gambarnya angkanya agak keluar dari garis ini ya. Nah, untuk mengatur itu kita bisa mengatur X limnya, limit dari panjangnya X-nya ini, kita agak panjangin. Yang awalnya di sini ke setting 5 ya, kita jadikan 5,999 agar nilai 6-nya keluar tapi agak panjang hasilnya. Keluarnya seperti ini nanti. Nah, jadinya agak panjang. Tapi angka 6-nya nggak sampai keluar. Oke, selanjutnya kita kasih nama. Ini adalah indikator, bawah ini adalah skornya atau nilai dengan menggunakan Y label dan X label. Hasilnya seperti ini. Fixture. Ini wajib untuk mengeksekusi hasil gambar finalnya. Nah, kemudian untuk menyimpan hasil gambar ini ke Google Drive, kita bisa menggunakan fig.savefig. Lalu path-nya kalian mau taruh di mana? Terus kita bisa atur DPI-nya. Mau DPI berapa nih? Kalau 600 besar sekali. Terus jangan lupa nanti agar ini nggak kepotong. Jadi indikatornya nggak kepotong ke sini, sebagian di sini hilang. Kita pakai BB box inches, kita isi dengan type agar full gambarnya semua sampai ke indikator ini keluar di hasilnya. Oke, kita jalankan. Oh, sebentar, ada error di bagian ini. No file directory. Sebentar, kita cek ini sudah connect atau belum. Oke, ini Google Drive-nya belum connect ya. Kita coba ulang. Masukkan Google Drive, kita klik ini agar foldernya terkoneksi.
Oke, kita running ini, connect. Agar folder Google Drive-nya masuk. Oke, kalau sudah, kita tunggu sampai foldernya di sini Google Drive-nya keluar. Nah, ini Google Drive-nya udah keluar. Oke, kalau sudah keluar seperti ini, kita coba ulangi. Nah, hasilnya udah nggak error lagi. Kita close saja. Close. Kita close. Oke. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ini bisa kita share. Kita hasilnya tak simpan di sini. Ada di analisis kinerja. Nah, ini sebenarnya bisa kita share hasil gambarnya. Ini sudah saya lakukan. Kalau kalian belum lakukan, kalian bisa share dengan cara kalian buka gambarnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa klik 3 ini, buka jendela baru. Maka akan muncul seperti ini, dan kalian bisa klik 3.3 di sini. Kalian bisa sematkan item. Jadi kalian bisa mengembed hasil gambar ini ke website yang kalian inginkan. Di sini aku pakai websitenya LP2M ke sini. Jadi nanti hasilnya otomatis akan berubah di sini. Oke, kita praktekkan aja. Di sini hasilnya masih hasil survei kinerja pimpinan LP2M 2022. Nah, kalau kita refresh, tadi kan sudah ganti menjadi 2021 nih. Kita refresh aja. Mungkin beberapa detik ya setelah kalian eksekusi ini, hasilnya bisa muncul di sini. Nah, ini udah berubah. Jadi otomatis kalau kita run sekali, otomatis di website ini juga akan berubah. Oke, demikian pengolahan data mulai dari Google Form menjadi spreadsheet. Terus spreadsheet kita olah pakai Google Colabs dengan menggunakan bahasa Python. Kemudian hasilnya kita embed ke website kita. Nah, untuk embednya sebenarnya ya tinggal kalian kalian pelajari HTML, tinggal kalian copy ke halaman HTML kalian sih. Kalian atur sendirilah nanti. Kalau ini WordPress, saya tunjukkan lah embednya gimana. Jadi tadi ada hasil embed, kita masuk wp admin. Nah, misalnya kita pakai post, hasil survei kinerja pimpinan. Nah, untuk mengembednya kita ubah nih di WordPress-nya, kita masuk ke teks. Nah, yang tadi coding iframe-nya ini kita copy, kita taruh di bagian sini. Kalau sudah, kita pindahkan ke visual, nanti otomatis dia akan load hasil gambarnya. Oke, seperti itu. Tinggal di update. Oke. Demikian untuk
kuliah terakhir bekerja dengan data dari Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.